Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya bisa dengar suara saya nggih? Nggih. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di kajian parenting di malam hari ini, insya Allah. Kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang-terang dengan Islam. Ya, kepada hadirin yang berbahagia untuk malam ini, saya sebagai MC akan membawakan urutan acara atau rundown kajian parenting pada malam hari ini. Yang pertama kali yaitu pembukaan. Mari kita buka kajian malam hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menuju ke acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran, dan akan dibawakan oleh saudara atau Ananda Zafran. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Ananda Zafran, Mas Zafran. Ustaz, mungkin ini aja ya, langsung dimulai, langsung di aja tilawahnya pakai Al-Fatihah aja Ustaz, karena Ustaz Abu Haidar sudah ada nih. Ya. Memori ya, jadi kita langsung aja ke acara inti, yaitu materi yang akan dibawa oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini saya masih dalam perjalanan, tapi kita mulai tidak apa-apa. Karena waktunya tadi terlalu mepet dengan sholat isya, sehingga saya baru pulang. Nah. Dan saya tidak share screen, jadi mohon nanti semua lihat materi yang setelah dikirim oleh Bu Sulis. Saya senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan semua selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua diberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan semua anak-anak kita menjadi orang soleh dan solihah. Nah, sekali pada malam hari ini karena materi kita adalah materi yang sangat penting bagi orang tua. Dan orang tua tidak hanya akan mendapatkan pahala di dunia, tetapi ketika bisa mengajarkan materi ini akan mendapatkan pahala sekaligus amal jariah di dunia sampai nanti di akhirat. Maka senang sekali dengan materi ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, toharoh itu secara bahasa artinya adalah suci. Yaitu adalah nanti suci itu bisa dari suci yang tampak dan suci yang tidak tampak. Misalnya suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, juga suci dari najis. Ya. Jadi makna taharah itu adalah suci.
Kemudian dalam bersuci itu ada dua istilah yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama ada yang namanya al-istinja. Nah, kemudian yang kedua ada namanya al-istijmar. Jadi ada al-istinja, ada al-istijmar. Meskipun kadang para ulama itu menyamakan saja. Al-istinja juga disebut dengan al-istijmar. Lalu apa bedanya? Gitu ya. Al-istinja adalah bersuci yang menggunakan air. Bersuci dari najis, misalnya menggunakan air, maka itu namanya adalah istinja. Sebentar saya tak turun mobil. Ya, Nggih, Ustaz. sambil menunggu Ustadz turun mobil, ada instruksi dari MC. Untuk hadirin dimohon sementara waktu untuk mematikan mic dulu, nanti bisa dinyalakan saat sesi tanya jawab ya. Biar kita lebih fokus lagi untuk mendengarkan materi dari Ustadz. Gitu. Bisa kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah al-istinja, yang kedua adalah al-istijmar. Istinja itu adalah artinya adalah bersuci menggunakan air. Kalau al-istijmar itu bersuci menggunakan batu atau yang dikiaskan dengan batu. Gitu. Berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW di halaman selanjutnya, dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha hajatahu summa stanja min taurin summa dalaka yadahu bil ardi. Diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah selesai menunaikan hajatnya. Di dalam bahasa Arab itu, dalam istilah kita, BAB atau BAK itu disebut dengan qadha'il hajah. Jadi sebuah bahasa yang sangat sopan di dalam agama Islam. Artinya menunaikan hajatnya. Dan di Indonesia sebenarnya juga sudah bagus sekali bahasanya ya. Biasanya orang mau kemana Pak? Oh izin ke belakang. Nah, gitu. Tapi nggak langsung, oh izin berak, izin kencing, tidak begitu. Tapi mau ke belakang bahasanya. Jadi itu memang mengikuti bahasa Islam, qadha hajat. Rasulullah selesai menunaikan hajatnya, kemudian dia beristinja min taurin dari satu tempat ya, tempat wadah air. Ada taurin itu nama tempat wadah air. Jadi beliau mensucikan menggunakan air. Sumadala kaya daubil ardi. Setelah mensucikan kotoran menggunakan air, kemudian beliau menggosok-gosok tangannya dengan tanah. Maksudnya karena di zaman itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman itu karena belum ada sabun, ya, sehingga beliau menggunakan tanah supaya kotorannya betul-betul bersih dan kemudian dibilas dengan air lagi. Itu diantara salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan kotorannya. Itu biasanya beliau mengambil air dengan tangan kanannya dan kemudian memegang kemaluannya dengan tangan kirinya. Jadi membersihkan kemaluannya itu dari kotoran, dari najis itu menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya mengambil air. Begitu biasanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersuci. Nah, selanjutnya hadis yang kedua bisa dibuka di halaman selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan istijmar? Istijmar itu adalah bersuci menggunakan batu atau yang sejenisnya. Bisa menggunakan batu atau sesuatu yang kasar, sapu tangan atau tisu lah di zaman sekarang, maka itu bisa digunakan.
Maka bagaimana caranya kalau menggunakan batu di halaman selanjutnya? Bapak Ibu bisa dilihat di halaman selanjutnya. Man tawaddo'a falyastansir, barang siapa yang berwudu hendaklah menghirup air ke dalam hidung kemudian lalu mengeluarkannya. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa beristijmar, bersuci menggunakan batu, hendaklah menggunakan batu yang ganjil. Jadi batunya harus ganjil. Sehingga para ulama mengatakan paling sedikit batunya itu adalah 3 ya. Jadi paling sedikit adalah 3 supaya betul-betul bersih. Nah, jadi kata Ibunda Aisyah dalam satu riwayat, maka supaya bersih maka menggunakan 3 batu. Atau barang-barang yang lain yang bisa digunakan, misalnya tisu atau sesuatu yang keras lain. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya kita membaca Bismillah. Kita lanjutkan kepada adab-adab dalam bersuci, adab-adab dalam menunaikan hajat. Di halaman selanjutnya bisa dilihat. Nah, yaitu membaca Bismillah. Nah, kenapa membaca Bismillah ini penting gitu? Kata Nabi, satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhalal kanif ayyakula bismillah. Nah, yang menutupi pandangan jin dan auratnya anak cucu Adam itu adalah dengan mengucapkan bismillah ketika masuk ke dalam toilet atau kamar mandi. Al-kanif, toilet atau kamar mandi. Jadi itu adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW, karena kebanyakan orang dipastikan gitu ya, kalau kita masuk kamar mandi atau toilet itu adalah membuka auratnya. Makanya kemudian hendaklah baca bismillah sehingga aurat kita tidak kelihatan oleh jin. Nah, lalu kapan bacanya? Membacanya adalah ketika mau masuk kamar mandi ya. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau kamar mandi itu bagus, di dalamnya indah, tidak kotor, wangi. Sebagian ulama mengatakan boleh membacanya di dalam. Tapi kalau kamar mandinya kurang bagus gitu ya, nah, jadi baru masuk itu membaca bismillah. Nah, kemudian yang kedua, dalam membaca bismillah lalu memohon perlindungan. A'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal khubusi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu yang sebagian ulama mengartikan seperti itu. Dan Nabi idza dakhalal khala, ketika masuk ke kamar mandi atau toilet, maka aku berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Jadi a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is. Jadi ini penting kita hafalkan dan kemudian anak-anak bisa hafal. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghadap kiblat. Jadi usahakan kalau kita membuat kamar mandi, kemudian toilet, ya, itu tempat duduknya, tempat jongkoknya itu tidak menghadap kiblat atau tidak membelakanginya. Nah, cuma di zaman Nabi di Madinah itu sariku menghadap timur, Ghoribu atau barat. Itu karena berbeda ya dengan Indonesia. Kalau kita ke barat malah menghadap kiblat ya. Nah, maksudnya sesuai dengan kondisi masing-masing, kata Nabi, fala yastaqbil al-qiblah la yuwalliya dhahrahu. Jadi tidak boleh menghadap kiblat yang membelakanginya. Nah, itu di tempat yang terbuka ketika tidak ada tiang-tiangnya ya. Tidak ada dinding-dinding dan tembok-temboknya, maka hukumnya haram. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau itu ada dindingnya tertutup semua, maka sebagian mengatakan makruh, dibenci, tidak disukai. Sehingga yang paling afdol, terbuka ataupun tidak terbuka, tertutup atau tidak, ada dinding atau tidak, maka sebaiknya tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Adab selanjutnya adalah tidak menggunakan tangan kanan ya. Sebenarnya adab-adab ini Bapak Ibu sekalian seharusnya semuanya sudah tahu, cuma ini adalah penyegaran saja ya.
Karena di dalam kitab-kitab fikih sudah dijelaskan semua. Misalnya Bapak Ibu nanti bisa mempertajam di fikih sunnah misalnya, atau kitab fikih-fikih dasar ya, dalam berbagai macam mazhab. Sudah dijelaskan, di Bulughul Maram juga ada ya. Nah, kemudian tidak menggunakan tangan kanan. Idza bala ahadukum, kata Nabi, ketika seseorang di antara kalian itu kencing, maka itu harus dilatih, la yakhudanna zakarahu biyamini. Maka tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastandi biyamini, dan juga tidak boleh membersihkannya dengan tangan kanannya. Wala yatanafas fil ina, dan tidak boleh bernafas di dalam wadah ketika minum. Jadi yang konsentrasi yang atas ya. Jadi artinya tidak boleh memegang kemaluan itu dengan tangan kanan. Makanya Rasulullah SAW itu selalu beliau menggunakan tangan yang kanan untuk mengambil air, dan kemudian tangan kiri digunakan untuk membersihkan, mensucikan kemaluannya dari kotoran-kotoran, dari najis-najis yang ada. Selanjutnya nomor 5, masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Nah, kebiasaan Nabi Muhammad SAW ya, dalam urusan yang baik sebagaimana diceritakan oleh Bunda Hafsah, salah seorang istri Nabi, Annan Nabi SAW kana yaj'al yaminahu li ta'amihi wa sarabihi. Nabi itu biasa menggunakan yang kanan untuk makan, untuk minum, wasiyabihi, dan ketika menggunakan baju. Wa yaj'alu shimalahu, dan beliau menggunakan tangan kirinya lima siwadalik. Jadi untuk yang kotor-kotor, nah Nabi itu menggunakan tangan kirinya. Maka jangan sampai anak-anak perlu dilatih, jangan sampai menggunakan tangan kiri itu untuk makan. Diberitahu yang kiri digunakan untuk yang kotor-kotor, mencuci yang kotor-kotor, yang kanan untuk makan, untuk minum, memakai baju, memakai pakaian, yang kanan-kanan. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu mengatakan mana tangan baik, mana tangan, tidak perlu mengatakan begitu. Karena tangan kanan itu baik, tangan kiri juga baik. Nah, gitu. Semua tangan itu diciptakan oleh Allah yang sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai mengatakan mana tangan yang baik, tidak begitu. Jadi mana tangan kanan, mana yang kiri. Yang kanan untuk yang baik-baik, yang kiri untuk yang kotor-kotor. Nah, gitu. Maka itu bahasa yang bagus. Nah, selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Ini berdasarkan kias ya. Dikiaskan dari perkataan Ibnu Umar bahwa beliau ini selalu yabda'u birijlihil yumna. Ketika beliau masuk masjid, ini maksudnya ya. Ketika masuk masjid itu masuknya menggunakan kaki yang kanan. Wa idza kharaja birijlihil yusra. Ketika keluar dia menggunakan kaki yang kiri. Maka kemudian dianalogikan, dikiaskan sebagaimana kata Imam Ali, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya namanya Syarhus Sunnah. Salah satu kitab sunnah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i namanya Imam Al-Baghawi. Qala al-Imam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa fi dukhulil khala, ketika masuk ke kamar mandi atau toilet atau WC, maka yabda'u birijlihil yusra, dimulai dengan menggunakan kaki yang kiri. Wa idza kharaja yabda'u bil yumna, maka menggunakan kaki yang kanan. Jadi masuk menggunakan kaki yang kiri, keluar menggunakan kaki yang kanan. Kemudian yang kelima, masuk kamar mandi dengan kaki kiri ya. Masih lanjutan selanjutnya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun mastata'a fi sa'nihi kullihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu senang sekali menggunakan yang kanan sesuai dengan kemampuannya dalam semua hal ya. Fituhurihi, dalam bersucinya, watarojulihi, dan dalam menyisir rambutnya. Bahkan menyisir rambut Nabi itu selalu yang kanan dulu ya. Nah, rambut Nabi itu selalu dibelah dua. Beliau biasanya menyisir dibelah dua, yang kanan dulu, kemudian beliau menyisir yang kiri dulu. Lalu dilanjutkan watanaul
dan ketika beliau memakai sandal. Jadi selalu menggunakan kaki yang kanan dulu, kemudian kalau melepas menggunakan kaki yang kiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa asma Allah ya. Masuk kamar mandi itu tidak boleh membawa asma Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata sahabat Anas bin Malik, karena idza dakhalal khala, ketika beliau masuk ke dalam kamar mandi, wadoa khotamahu, beliau meletakkan cincinnya. Kenapa cincinnya itu diletakkan? Karena cincinnya itu, cincin Nabi itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi cincinnya Nabi itu ada tulisannya. Bukan tulisannya I love you ya. Jadi tulisannya adalah Muhammad Rasulullah. Karena ada tulisan Arab Muhammad Rasulullah, ada asma Allah, di situ ada nama Rasulullah, maka kemudian beliau meletakkannya. Nah, sebagai ungkapan ta'zim ya kepada asma Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7 selanjutnya menjauh dari pandangan manusia. Jadi artinya ketika mau buang air atau BAB atau BAK di tanah lapang, di tempat-tempat terbuka, maka harus menjauh sehingga tidak kelihatan orang. Begitu pula ketika di toilet ya, maksudnya adalah nunggu masuk dulu, gitu. Jangan sehingga tidak kelihatan orang. Karena ida arodal baros intolako. Nabi itu ketika mau membuang hajatnya, kemudian beliau berangkat hingga layarahu ahadun, hingga tidak ada satupun orang yang melihatnya. Jadi artinya kalau sekarang berarti tidaklah menunggu masuk kamar mandi, dan kamar mandinya jangan dibuka gitu ya. Kamar mandinya ditutup rapat sehingga kemudian tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat. Makanya kemudian kita tidak boleh lalu kemudian mandi, kemudian BAB itu di tempat terbuka secara berjamaah. Itu kadang-kadang kalau di kampung itu kan BAB berjamaah, BAK berjamaah, bahkan mandi pun berjamaah. Maka itu tidak boleh. Jadi harus sendiri-sendiri dan harus menutup aurat. Kemudian tidak membuka aurat di luar kamar mandi. Gitu. Karena idza arada hajah la yarfa'u saubahu hatta yadnu minal ardi. Nabi itu kalau mau buang hajat, gitu ya, maka dia tidak mengangkat pakaiannya hingga dia dekat dengan tanah, sampai dekat dengan tanah sehingga nggak ada yang tahu, nggak ada yang kelihatan, baru dia membukanya. Jadi ini artinya jangan sampai tergesa-gesa, si baru mau masuk sudah dibuka auratnya, dibuka celananya, nah, dibuka roknya, gitu ya, sehingga kelihatan banyak orang itu yang perlu dilatihkan, sehingga belum masuk kamar mandi dipastikan belum buka, begitu masuk kelak dikunci, nah itu baru kemudian membuka auratnya. Tapi ingat jangan lupa tadi ya, baca bismillah supaya auratnya tidak kelihatan licin. Kemudian tidak dilakukan di jalan atau tempat berteduh, makanya perlu dilatih. Kemudian tidak sembarangan BAB, tidak sembarangan BAK, karena banyak orang-orang sekitar kita itu mereka kencingnya di bawah pohon, di ban mobil, kemudian di pojok-pojok gedung, di rumah-rumah kosong. Maka ini bagian yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat kemudian Rasulullah mengatakan, ittaqul la'natain, takutlah kalian semua, bertakwalah kepada Allah. Dua hal ini yang dilaknat. Lalu dikatakan, wa ma huwa, apa dua itu? Kemudian Nabi mengatakan, alladzi yatahalla fi tariqin nas aw dhilli. Itu orang yang menunaikan hajatnya ya BAB atau BAK itu di jalan umum. Ya nanti kencingnya BAB-nya di jalan-jalan umum. Sebagaimana kita kan pernah mendapati di jalan itu baunya pesing, di ruang-ruang kosong pojok-pojok gedung itu baunya pesing. Nah itu, maka itu nanti orang-orang seperti itu dilaknat. Maka kemudian dibiasakanlah untuk anak-anak jangan sampai melakukan itu semuanya. Audilihim, atau di tempat-tempat berteduh ya. Di tempat-tempat berteduh, maka sebaiknya, bukan sebaiknya, tidak boleh gitu ya, tidak boleh membuang kotoran itu di tempat-tempat berteduh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah mencari tempat yang aman.
Maka apa itu maksudnya? Ya, maksudnya tempat yang aman itu adalah mencari tempat jangan sampai kemudian kita ini tadi bersuci BAK atau BAB itu, kemudian kita tidak bisa membersihkannya, kemudian tidak betul-betul aman dari pandangan orang dan selanjutnya. Karena nanti bahayanya apa? Jadi bahayanya seperti ini ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kuburan, ya, tempat yang aman itu termasuk adalah yang tidak berdiri, tempat kencingnya, gitu ya. Di antara tempat yang aman supaya baju kita tidak sampai najis. Ya. Nah kemudian Rasulullah melewati dua kuburan. Kemudian lalu Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Dua kubur ini, orang di dalam kubur ini, dua-duanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka ini tidak disiksa karena dosa yang besar. Sumakola. Bala amma haduma. Lalu kemudian kenapa? Adapun yang satu fakana yas'a bin namimah. Yang satu disebabkan karena dia sering berjalan untuk mengadu domba orang. Kemudian dia berjalannya itu untuk mengadu domba orang. Wa amal akhar, adapun yang lain, fakana layastanzih min baulihi. Jadi yang satunya lagi adalah dia tidak membersihkan kotoran air kencingnya. Nah, ini maka perlu hati-hati. Kotoran air kencing itu harus dibersihkan, disiram, dan kemudian juga jangan sampai ngenai baju atau celananya. Maka kalau ngenai baju dan celananya, maka caranya ya cukup tuh kemudian dikucuri dengan air, dibasahi dengan air, maka itu akan menjadi suci. Begitu caranya secara ilmu fikih, gitu ya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh berbicara. Ya. Jadi dimakruhkan berbicara di dalam kamar mandi, bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul, maka itu dimakruhkan ya. Karena anna rajulan marra 'alan nabi, ada seorang laki-laki melewati Nabi, bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata kemudian Nabi sedang BAK, ya, buang air kecil. Basalamuan, lalu dia mengucapkan salam kepadanya. Falam yarudda alaihi salam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam itu. Maka dari sini lalu para ulama kemudian mengatakan makruh hukumnya berbicara di kamar mandi atau ketika sedang buang air kecil atau buang air besar. Nah selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayat lain apa alasan Nabi? Di antaranya disebutkan di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah ini alasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang itu mengucapkan salam, waktu itu Nabi sedang wudhu. Nah, riwayat yang kedua ini Nabi sedang wudhu. Nah, kemudian apa alasan Nabi? Ketika ada orang salam, ketika wudhu pun, ya, Nabi tidak menjawab itu salam orang itu. Ya. Kemudian apa alasan Nabi? Inni karihtu an alqurallaha illa ala dhuhri. Aku tidak suka kalau aku itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dalam keadaan suci. Inni karihtu, nah, aku tidak suka. An azkurallah, aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau tidak dalam keadaan suci. Nah, itu alasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, makanya kemudian para ulama mengambil hukumnya makruh, maka kita berusaha hindari ya, kecuali terpaksa ya karena kekancingan gitu ya, misalnya kancingan di kamar mandi misalnya. Nah kemudian yang ke-12, tidak kencing di air yang tidak mengalir, maka diusahakan dilatih anak-anak tidak kencing di lubang-lubang. Kemudian karena di lubang-lubang itu tadi juga dilarang di lubang, karena di antara lubang-lubang menjadi tempatnya jin ya, saudara kita dari bangsa jin, maka kita tidak boleh kencing di lubang-lubang. Atau layabulan ahadukum filma adaim alladzi la yajri. Tidak boleh kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir. Apalagi kemudian summa yaqtasilu bihi.
sudah kencing di situ, kemudian dia mandi di situ, nah, maka itu tidak diperkenankan. Jadi betapa agama kita ini sebuah agama yang luar biasa, mengatur sekali bersuci ini dengan sangat-sangat detil. Dan itu yang tidak dipunyai agama-agama lainnya. Makanya jangan heran kalau kemudian kita pernah melihat mungkin di YouTube atau di mana ada bagaimana seorang tukang laundry kemudian masuk Islam. Nah, kenapa? Disebabkan karena celananya anak-anak mahasiswa Muslim itu baunya itu berbeda dengan baunya anak-anak yang non-Muslim. Rata-rata celana mereka itu bau pesing semua, sementara yang punyanya anak-anak Muslim itu tidak. Maka inilah perlunya melatih anak-anak sejak dini, gitu ya. Sejak dini cara bersuci yang benar ini. Dan itulah bagian dari kehebatan Islam. Kemudian tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan. Mohon maaf ini pengulangan tadi ya, pengulangan dari yang di depan tadi. Karena memang ini saya kerjakan dengan sangat tergesa-gesa karena mepetnya waktu. Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu biyamini. Ketika seseorang di antara kalian itu kencing, maka tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah setelah selesai semuanya, keluar dengan kaki kanan dan berdoa mengatakan ghufranaka, sebagaimana Nabi mengatakan idza kharaja minal ghaid, ketika keluar dari BAB, qala ghufranaka, hanya ampunanmu yang saya harapkan, yang kami harapkan. Tetapi di dalam riwayat yang lain tidak apa-apa pula kalau Bapak Ibu membaca, mengajari anak-anak dengan doa diriwayatkan dari Sunan Ibnu Majah, idza kharaja minal khala, Nabi itu ketika keluar dari toilet dia membaca alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari kami, wa afani, dan memberikan kesehatan kepada kami. Saya kira cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat, mungkin bisa dilanjutkan diskusi, mohon maaf kurang lebihnya. Mungkin nanti untuk memperdalam, Bapak Ibu bisa membaca buku-buku fikih, saya kira sudah banyak sekali buku-buku fikih. Dalam mazhab Syafi'i misalnya juga jangan banyak. Atau kalau sangat yang bagus misalnya di antaranya kita bisa baca Fiqh Sunnah ya bab Thaharah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih untuk materinya Ustaz. Ya, semoga ilmunya untuk peserta atau hadirin yang hadir pada malam hari ini bisa diamalkan untuk kegiatan sehari-harinya. Oke. Untuk menuju ke acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin untuk hadirin yang mau bertanya silakan menyalakan mic-nya dan menyalakan kameranya juga. Monggo. Kalaupun misalnya ada tangan bisa diketik juga di ruang chat, nanti mungkin saya yang membacakan gitu. Ada itu Ustaz di chat. Oke. Bisa dibantu dibacakan ya, saya pakai HP soalnya. Oke, siap. Ustaz, izin bertanya, pernah membaca lupa judul bukunya. Benarkah kalau kita bernyanyi di kamar mandi itu jin bisa melihat aurat kita? Itu. Jadi kalau kita menyanyi di kamar mandi, apakah jin bisa melihat aurat kita? Mungkin seperti itu pertanyaan. Ya. Sudah. Jadi kalau kita melihat hadis tadi, yang melihat hadis tadi bahwa yang menjadikan jin tidak bisa melihat itu kalau kita membaca Bismillah. Jadi kalau tidak membaca Bismillah maka jinnya bisa melihat.
Maka lalu bagaimana dengan bernyanyi? Kalau bernyanyi tadi hanya dilarang sama Nabi, ya. Tetapi tidak ada penjelasan itu menjadikan jin melihat atau tidak. Maka yang penting dihindari karena itu dilarang oleh Nabi. Jangankan bernyanyi. Jadi Nabi menjawab salam saja, yang menjawab salam itu wajib. Nabi saja menjawabnya belakangan. Jadi ketika Nabi itu wudhu, kemudian orang itu mengucapkan salam, Nabi tidak menjawab. Lalu Nabi menyelesaikan wudhunya, lalu setelah selesai wudhu, kemudian Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai begitu. Karena Nabi tidak suka kalau dia menjawab salam dalam keadaan tidak dalam keadaan suci. Maka sebaiknya jangan ngobrol dan jangan bernyanyi karena itu biasanya kita diajari oleh budaya-budaya barat disuruh bernyanyi-nyanyi supaya gembira di kamar mandi. Bahkan nanti di antara adabnya itu kita tidak boleh berlama-lama, ya. Tidak boleh berlama-lama di kamar mandi sesuai dengan kebutuhan saja. Mandi, BAB, BAK diusahakan adalah secukupnya, jangan berlama-lama. Karena kamar mandi bukan tempat istirahat. Apalagi sekarang tuh di hotel, di rumah-rumah seperti hotel dimanjakan gitu kan, tempat-tempat itu. Maka sebaiknya sekali lagi tidak berlama-lama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas penjelasan. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apakah ada tuntunan dari Nabi atau tips dari Ustadz mengenai tata cara menyiram air kencing. Ya. Jadi menyiram air kencing mungkin ada tata cara dari jenengan. Menurut Ustadz Oh ya. Jadi bagaimana tata caranya? Jadi yang pertama ya, bahwa kencing itu yang paling afdol, paling bagus petunjuk Nabi, semua dengan cara jongkok. Jadi jongkok itu berarti yang, jadi nanti bisa dilihat ada beberapa itu ada tutorial ya tentang jongkoknya itu seperti apa. Para ulama sudah menjelaskan di dalam kitab-kitab ini. Yang satu jongkoknya agak tegak, yang satu miring ya. Nah, itu caranya. Dan kemudian yang kedua, bagaimana cara menyiramnya? Nah, setelah kencing itu biasanya Nabi membersihkan kemaluannya. Jadi artinya jangan sampai airnya itu muncrat ke celana. Itu yang perlu dilatih itu adalah supaya kita tidak kena kain ya, kain-kain atau baju-baju yang kita pakai. Berarti Nabi selalu begini kalau Nabi itu caranya, beliau mengambil airnya dengan tangan kanan, tapi sudah saya jelaskan, kemudian membersihkannya dengan tangan kirinya. Ya soal bagaimana caranya itu, ya pokoknya sampai bersih. Nah di zaman Nabi itu karena ini kurang bersih, mungkin masih licin atau apa, maka Nabi kemudian menggosokkan tangannya itu ke tanah supaya lebih bersih. Kalau sekarang, kalau kurang bersih mungkin bisa ditambah sabun ya. Kalau alam itu pengetahuan seperti itu, maka dihindari jangan sampai kencing dengan berdiri gitu ya. Nah kemudian kalau BAB atau kencing dengan duduk, maka itu juga dihindari kalau masih muda ya. Kecuali itu darurat ketika sudah tua atau memang tidak bisa jongkok. Ya. Jadi yang paling afdol, yang paling menyehatkan sesuai dengan sunnah Nabi adalah dengan jongkok. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu, Ustadz izin bertanya, afwan kalau bawa HP kamar mandi gimana? Karena beberapa orang yang ada yang BAB tidak bisa kalau tidak bawa. Coba tadi diulang. Kalau bawa HP ke kamar mandi gimana Ustadz? Karena beberapa orang ada yang BAB tidak bisa kalau tidak bawa HP. Jadi mungkin mengisi kosongan atau kalau enggak kan kalau di kamar mandi kan ngapain gitu. Lah iya. Kok ono ya sekarang zamannya. Ya, kalau dulu itu ya, kalau dulu di kampung saya orang-orang itu tidak bisa keluar BAB-nya kalau dia itu BAB-nya itu pakai kloset. Karena mereka biasa BAB di sungai gitu ya. Nah, kemudian
Seiring berjalannya waktu, dan alhamdulillah mereka sekarang juga sudah bisa. Artinya adalah itu hanya faktor kebiasaan saja. Nah, jadi kalau menurut saya, jadi sebaiknya ya HP tidak perlu dibawa. Ya. Nah, kemudian kecuali kalau khawatir hilang kan, gitu kan, ya dibawa karena itu. Jadi tidak perlu kemudian di sana nyetel HP atau apa. Ya. Pokoknya itu lebih bagus, itu digunakan digunakan secepatnya untuk apinya secepatnya. Kemudian kita gunakan saja hati kita. Hati kita ini tetap hatinya, bukan bibirnya ya. Berzikir, menghayati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat bisa bersuci, bisa BAB, bisa kencing, itu kemudian dihayati dengan baik. Berapa banyak orang yang tidak bisa BAB dan tidak bisa BAK itu harus mengeluarkan uang yang banyak. Saya kira kita gunakan untuk menghayati itu, jadi menghayati karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira bisa, itu semuanya hanya di faktor latihan saja. Yang itu kan sama dengan begini ya, sama dengan dulu anak-anak kita kalau masih kecil itu jangan sampai terlambat bisa BAB dan BAK itu. Itu terutama yang bikin terlambat itu sekarang karena banyak para ibu, para orang tua itu anak-anak itu terlalu lama terbiasa menggunakan Pampers gitu ya. Itu hanya kalau butuh saja. Apalagi di rumah itu nggak perlu pakai Pampers ya. Karena mereka kalau sudah waktunya sudah bisa dilatih, maka itu secepatnya dilatih. Sehingga nanti sekolah TK itu mereka sudah ngerti, sudah minta kalau waktunya kencing, sudah minta waktunya BAB mereka sudah minta. Sehingga mereka ada kemandirian lebih awal. Jadi itu salah satu sebab Pampers itu menjadikan mereka mandiri terlambat dalam hal bersuci. Begitu, wallahu alam. Ya, itu tadi mungkin ya seperlunya saja. Kalau misalnya ada penting, ada chat penting yang harus dijawab saat itu mungkin nggak apa-apa nggak Ustaz. Kalau misalnya nggak penting, nggak ada kepentingan, ya nggak usah. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Ustaz tanya, kemarin saya lihat kamar mandi di sebuah masjid ada stiker doa masuk kamar mandi yang ditempel di pintu kamar mandi. Padahal jika pintu kamar mandi dibuka itu posisinya di dalam kamar mandi. Bagaimana hukumnya? Padahal ada lafaz Allah yang ditempel di situ. Apa sebaiknya kita nggak usah ditempel di situ? Terima kasih. Jadi yang paling bagus itu adalah dihafal. Jadi semua kita ini hafal. Kemudian kalau untuk pendidikan, saya sarankan tidak di dalam, tapi menempelnya di luar. Jadi di luar, ya di luar itu ada tempat untuk menempel itu, mau masuk dan mau keluar. Begitu pintu dibuka, maka kelihatan di luar itu ada tulisan, gitu ya. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Atau ghufranaka. Ketika mau masuk kelihatan. Tapi kalau di luar boleh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi begitu ya. Nah, karena tadi itu kan sama dengan membawa, apalagi itu permanen ya. Maka tidak boleh. Lanjutlah. Oke, lanjut. Mungkin itu ada wali santri yang mau bertanya berdasarkan yang angkat tangan. Tadi itu ada lagi chat masuk. Monggo. Membacakan chat dulu langsung dari saya nggih? Langsung saja. Ya, langsung enggak apa-apa. Tidak. Silakan. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, untuk pertanyaan yang pertama saya tujukan ke Ustaz Abu Haidar. Di sini Ustaz, kalau memang misalkan kamar mandi itu sudah terlanjur menghadap ke barat, itu gimana nggih untuk intinya? Ya. Karena kan kalau memang ada kan kita kiblatnya kan nggak harus lurus ke barat apa gimana kayak gitu. Jadi kemarin tuh marmat ini kayak gitu. Ini kan nggak lurus langsung ke barat nopo pripun kayak gitu biasa. Ya. Kiblat nggih. Jadi bagaimana kalau sudah terjadi, kalau punya rezeki banyak direnovasi, gitu ya. Kemudian kalau belum ada rezeki, maka nanti usahakan BAB-nya untuk miring-miring didik gitu loh ya.
Jadi jangan ngepas ya. Itu misalnya pas ke barat lalu sama menutup miring titik kan bisa itu ya. Asal nggak kepreset ya. Jadi itu begitu ya. Nah, ya meskipun para ulama ada yang mematurkan saja, tapi saya pribadi punya pendapat itu lebih bagus. Pertama direnovasi kalau ada rezeki, kemudian kalau belum ada rezeki di miring-miring no titik. Gitu ya Bu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Hasan. Ya. Kalau khairan. Yang kedua, saya mau melanjutkan pertanyaan untuk ke Ustazah pengajar atau ke Ustazah Sulisnya nggih. Untuk apa? Ada ke kamar mandi pada santri Gritaba, kemungkinan mungkin sudah diberikan panduan nggih, cuman untuk apa, kemarin kebetulan kok kayaknya pas nunggu di sana itu kok dan anak kalau ke kamar mandi itu turun sendiri nopo didampingi nggih Ustazah? Karena kan kalaupun nanti sendiri, kalau dipastikan memang anaknya bisa tohara sendiri, bisa lepas celana sendiri, bisa lepas kaos kaki dulu, nopo pripun dipastikan nanti bersucinya itu pas sesuai nopo pripun. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk keamanannya. Kemarin kok kebetulan ya melihat sendiri tahu, karena kan di posisinya di masjid. Sedangkan masjid pinggir jalan, masjid besar, kalau misalkan nanti tanpa pendampingan kan nanti untuk keselamatan aja, kan banyak orang asing nopo pripun dan itu yang perlu saya sampaikan, masukan nopo pripun yang dan itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana saya jawab Ustaznya? Oh nggih, monggo Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kok hilang. Suaranya hilang Ustaz. Masya Allah ya, kemute ternyata. Okay. Oh iya. Jadi alhamdulillah ya, selama ini memang kita memastikan ya masing-masing anak itu memang harus diajari ya, harus mereka Suaranya hilang. Suaranya menghilang Ustaz. Ya, coba di. kok kepencet. Oke, sedap aja. Jadi memang kita pastikan dulu, kita memang ngajarin anak-anak ya bagaimana ketika mereka mau kamar mandi, mulai dari melepaskan dulu, karena memang kita biasakan anak-anak tidak pakai mau kamar mandi itu sudah harus ini ya, biar khawatir kan ketika mereka hanya di apapun kalau di bahasa Jawa itu dilorot itu kan khawatir nanti kena najis, jadi memang harus dilepas semua itu sampai nanti ketika bagaimana caranya ketika mereka dianjurkan untuk di kloset ya, terus kemudian disiram dulu, jadi tidak membersihkan dulu tetapi disiram dari belakang agar ketika nanti membersihkan atau cebok itu sudah kondisinya di lantainya sudah suci, nanti tidak kesiram. Jadi kalau memang ini khawatirkan kan nanti kena airnya keciprat ya, terus nanti kemana-mana, itu sudah diajarkan seperti itu Bu. Insyaallah seperti itu. Jadi dipastikan ketika anak-anak itu sudah bisa kamar mandi sendiri, itu Ustazah sudah memastikan bahwa memang anak-anak sudah bisa, karena itu juga nanti berat ya kalau kita tidak mengajarkan masalah najis, itu nanti kenanya juga ke Ustazah sendiri.
Terus yang kedua untuk keamanan, insya Allah kalau anak-anak kan biasanya yang sendiri ke bawah itu yang memang sudah besar Bu. Yang kecil-kecil memang tidak sendirian, mesti bersama dengan ustazah. Dan ini kita sudah beberapa kali ya menyampaikan ke pihak masjid ya. Memang dulu itu memang kamar mandi di atas. Terus beberapa kali itu kan mampet ya karena memang dipakai untuk semua orang ya. Sampai pernah dulu itu ada bersama, memang harusnya kalau di kamar mandi umum kan harusnya saling menjaga ya. Akhirnya sekarang diberikan kamar mandi untuk di bawah ini lagi kita perjuangkan untuk di atas lagi, minta doanya mudah-mudahan kasih kemudahan. Soal itu yang bisa saya jawab itu mungkin ada beberapa Masih ada? Masih ada beberapa pertanyaan itu. Oh, masih ada. Oke, ini saya bacakan lagi. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana wudhu di kamar mandi sedangkan kita harus membaca niat wudhu. Padahal kita tahu bahwa di kamar mandi tidak boleh membaca doa. Terima kasih. Coba diulang Mas. Mau bertanya bagaimana jika berwudhu di kamar mandi sedangkan kita membaca niat wudhu padahal kita tidak tahu bahwa di kamar mandi tidak boleh membaca doa. Terima kasih. Ya. Bagaimana berwudu di kamar mandi? Jadi kalau memang ada keran di luar kamar mandi, maka sebaiknya berwudu pakai keran-keran air yang di luar kamar mandi. Tapi kemudian, bagaimana kalau di kamar mandi? Kalau memang tidak ada, gitu ya. Yang pertama, bismillahnya bisa dibaca sebelum masuk kamar mandi. Tapi niat itu kan di dalam hati, maka tidak apa-apa. Jadi niat itu adalah di dalam hati. Jadi kalau di kamar mandi maka niat itu kan di dalam hati, maka tidak apa-apa. Kalau mengucapkannya di dalam hati. Kemudian doa-doa wudhu nanti yang lain itu dibaca setelah keluar. Ya, doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu misalnya, setelah wudhu itu maka dibaca di luar kamar mandi. Maka itu yang paling afdal dan itu yang paling baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu apakah pintu kamar mandi harus selalu keadaan tertutup saat tidak digunakan? Oh, bagaimana kamar mandi? Apakah harus dalam keadaan tutup? Itu namanya fleksibel saja. Jadi itu tergantung kamar mandinya ya. Jadi kalau memang untuk keamanan ya sebaiknya tetap ditutup. Nah, kan begitu. Nah, sebagian tempat itu sebagai tanda kamar mandi itu tidak digunakan, ada yang malah saya kira itu untuk fleksibel saja. Tapi kalau di rumah-rumah sebaiknya memang itu ditutup, nah, gitu ya. Karena memang aslinya kamar mandi itu yang paling bagus, pintu itu bukanya bukan ke dalam, tetapi yang lebih aman itu pintu kamar mandi, hal-hal yang digunakan orang banyak itu bukanya keluar kalau bagi mereka yang belum membuat kamar mandi ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Mungkin 2 pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan mungkin kita jawabkan dari tinggal 2 pertanyaan jalan 2 terakhir untuk mengejar waktunya. Yaitu saya pernah mendengar bahwa kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk cepot terlebih dahulu sebelum menyiram supaya najis tidak menyebar karena kamar mandi zaman sekarang bahannya tidak menyerap najis. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Iya. Jadi benar. Jadi semuanya ketika kita bersuci dari najis atau kotoran itu yang pertama kali itu dibuang dulu kotoran. Kalau di lantai di mana itu belum disiram air ya. Jadi kotorannya dibersihkan dulu sampai tidak kelihatan. Namanya ainun.
ainun najasa, jadi tidak kelihatan jenis barangnya itu. Nah, kemudian baru disiram, kalau di lantai, dimanapun begitu caranya. Begitu pula ketika kita membersihkan kotoran diri kita, BAK atau BAB, maka kemudian dibersihkan dulu, kotorannya sampai selesai, kemudian baru disiram, sehingga nanti menjadi bersih dan suci. Setelah itu kalau kemudian perlu lebih bersih lagi, bisa pakai sabun supaya lebih bersih lagi, tidak apa-apa, diperbolehkan. Jadi memang itu benar seperti itu ya. Jadi ainun najasa, jadi yang tampak, najis yang tampak itu dibersihkan dulu. Jadi misalnya ada kotoran ya, mulai dari kotoran kita sampai kotoran di tempat-tempat tertentu. Begitu, wallahu alam. Untuk pertanyaan terakhir mungkin insyaallah. Assalamualaikum, saya mau bertanya, bila kita sedang dalam perjalanan pendakian yang tidak ada fasilitas toilet, apakah diperbolehkan dalam adab untuk BAK atau BAB di tempat sepi menjauh dari jalur pendakian, tetapi tidak di bawah pohon, dengan cara menggali tanah terlebih dahulu, lalu diuruk, lalu setelahnya tetap bersujud dengan air. Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Ya, itu cara yang bagus ya. Jadi kalau saya juga pernah mendaki gunung, jadi caranya kita maka pergi menjauh. Pertama menjauh tidak kelihatan teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, dipastikan nanti bau itu tidak mengganggu orang yang dalam perjalanan. Sehingga nanti bisa menggali tanah, kemudian diuruk, itu sangat bagus sekali. Kemudian jangan sampai di lubang-lubang ya. Jadi menggali sendiri. Kalau tidak menggali, nanti bagaimana setelah itu kemudian diurut. Nah, itu bagi tanahnya dan kotorannya. Tapi bagi kemaluan kita, maka yang kalau memang ada air, menggunakan air. Kalau tidak ada air, maka berarti menggunakan batu. Paling sedikit harus 3. Kalau dengan 3 itu kemudian masih ada yang nempel, belum keset, maka kemudian bisa menggunakan batunya ditambah, bisa sampai 5, tidak apa-apa. Jadi itu sudah benar, sudah bagus caranya ya. Nah, begitu memang yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab. Untuk menanggapi yang pertanyaan tadi, saya juga pernah mengalami pendakian di satu gunung. Jadi tapi saya itu gini Ustaz, apa namanya, ceboknya itu pakai tisu basah atau tisu kering. Jadi dua-duanya saya pakai. Itu apakah boleh? Gimana ya, Pak? Gimana? Iya, saya kan juga pernah melakukan pendakian di suatu gunung. Untuk ceboknya saya itu bukan pakai batu, melainkan pakai tisu basah sama tisu kering. Itu apakah diperbolehkan? Ya, enggak apa-apa, itu dikiaskan. Jadi artinya memakai barang-barang yang bisa membersihkannya. Pertama pakai tisu basah yang mengandung air. Kemudian yang kedua pakai tisu kering. Yang tidak boleh adalah kalau menggunakan tulang, menggunakan kotoran-kotoran hewan yang sudah kering gitu ya, maka itu tidak boleh. Tapi gunakan batu atau sejenisnya, hal-hal yang kasar yang bisa membersihkan tidak apa-apa. Selain kotoran dan tulang hewan-hewan. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih untuk hadirin yang sudah bertanya. Untuk menuju ke acara yang selanjutnya, yaitu kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Menuju acara selanjutnya yaitu pengumuman Wapres yang mungkin akan dibawakan dan dibacakan oleh Saudara Sulismo. Bukan saya ya. Siapa? Lu Ustaz, lu benar kayaknya. Oke. Atau nanti pertanyaannya bisa dihubungi sama panitia aja Ustaz. Oh iya, oke. Mungkin menuliskan ya. Ada ini kan. Sudah tahu nomornya mungkin ya Ustaz Kiki. Oke.
Mungkin nanti yang bertanya nanti itu atau yang sudah ada ya, nanti diumumkan di grup. Waalaikumsalam. Apa kita lanjut saja ke acara selanjutnya besok? Oke, ya. Langsung ditutup doa ya sama Ustadz nggih. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu doa, nanti disusul dengan foto bersama. Nanti mungkin saya screenshotkan, nanti kita kirimkan ke ya, untuk yaitu doa yang akan dibacakan langsung oleh Ustadz Abu Haidar. Waktu dan tempat kita persilakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Untuk kita berdoa semoga Allah mengabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang terakhir, sesi terakhir, yaitu kita akan foto bersama. Untuk hadirin bisa on-kan kameranya. Nanti saya screenshotkan. Bisa berpose ya, berpose atau gimana itu. Gini juga boleh, gini. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Terakhir nih, bisa pose terbaiknya mungkin ini atau ya Ahad. 1, 2, 3. Al-Ahad Ramadan. Oke. Ya, terima kasih. Saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf atas segala salah kata atau salah perbuatan. Semua kebaikan atau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Abu Haidar. Yes, sami-sami. Saya tak turun. Nggih, monggo. Ibu jazakallah, sudah Bapak dan Ibu sudah buka ini kameranya.
Izin saya tutup nggih. Nggih, Ustazah.